Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Mulyaningsih bersama teman-teman saya yaitu Gunawan, Milani, saya Imas Yulianti, saya Trisna Putri Damayanti. saya Firdausyah Gadis. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang novel. Halo semuanya. Sebelumnya saya mau bertanya, pernahkah kalian membaca sebuah novel? Apa yang kalian dapatkan setelah membacanya? Pastinya jika kalian cermati, novel-novel tersebut menggambarkan tentang kehidupan latar sosial budaya pengarangnya. Sedangkan apa sih definisi novel? Novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekitarnya yang menonjolkan watak dan sifat para pelaku. Novel juga terbagi atas dua jenis, yaitu novel berdasarkan genre yang terdiri dari satu, novel romantis adalah novel yang menceritakan tentang kisah percintaan. Contohnya adalah Dilan, karya Fitri Baik. Yang kedua adalah novel misteri, novel yang penuh teka-teki dan menimbulkan rasa penasaran bagi pembaca. Contohnya adalah Dua Dini Hari, karya Chandra Bintang. Yang ketiga adalah novel komedi, novel yang mengandung unsur humor untuk menghibur para pembaca. Contohnya adalah Kolak Kumal, karya Raditya Dika. Yang keempat adalah novel horor, novel yang memberikan efek menegangkan bagi pembaca seperti seram, mistis atau gaib. Contohnya adalah KKN di Desa Penari, karya Sintiaman. Yang kelima adalah novel sejarah, novel yang menceritakan kejadian di masa lampau. Ini adalah Manusia Bumi, karya Pramudia Anantatur. Dan yang kedua adalah novel berdasarkan tokoh dan isinya yang terdiri dari satu, novel ini adalah novel yang menceritakan tentang kisah kehidupan remaja. Contohnya adalah Dialova, karya Dian Nurani Dia. Yang kedua adalah novel Ciklik, novel yang bercerita tentang kisah perempuan muda. Contohnya adalah Cipresku, karya Sofia Kinsella. Yang ketiga adalah novel dewasa, novel yang bercerita tentang orang dewasa. Contohnya adalah The Girl on the Train, karya Paula Hawkins. Unsur-unsur intrinsik novel, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam cerita. Tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya fiksi yang oleh pembacanya ditafsirkan, memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu, seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Tokoh dilihat dari perannya dalam pengembangan plot terbagi atas tokoh protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Tokohan merupakan teknik atau cara-cara tokoh ditampilkan atau dicitrakan di dalam fiksi. Teknik dalam penokohan terbagi menjadi dua. Satu, analitik. Teknik penggambaran secara langsung oleh penulis. Contohnya, di sebuah desa ada seorang gadis cantik dan baik hati. Dua, dramatik. Teknik penggambaran tokoh secara tidak langsung. Contohnya, si anak itu membanting meja dengan keras hingga gelas di atasnya pecah berantakan. Alur atau flash. Alur adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan unsur kausalitas. Jenis-jenis alur. Alur maju. Alur maju menampilkan peristiwa secara runtut mulai dari awal, tengah hingga akhir. Alur mundur. Alur cerita mundur menceritakan peristiwa mulai dari penyelesaian terlebih dahulu atau masa lalu. Alur campuran. Adapun alur campuran mulai dari bagian klimas yang menceritakan kejadian masa lalu dan penyelesaian dari akhir cerita. Latar atau setting. Latar adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa dalam cerita fiksi, memiliki tempat, waktu, dan sosial. Latar tempat berhubungan dengan kondisi geografis. Latar waktu mencakup abad, tahun, hari, atau zaman. Latar sosial menggambarkan kondisi tokoh atau masyarakat. Sudut pandang atau point of view. Sudut pandang tokoh melalui berbagai cara atau pandangan dalam menampilkan tokoh, waktu, latar, dan peristiwa untuk menata cerita fiksi pada pembaca. Dua, sudut pandang dibedakan atas. Satu, sudut pandang orang pertama adalah tokoh utama menceritakan cerita dengan kata ganti saya atau aku. Sudut pandang orang kedua adalah penulis berbicara langsung kepada pembaca dengan kata ganti kamu. Sudut pandang orang ketiga adalah penulis menceritakan cerita dari luar menggunakan kata ganti dia, atau mereka. Tema merupakan pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Dua, tema digolongkan atas. Satu, tema utama mayor adalah pokok cerita. Dua, tema turunan minor yang berfungsi menjadi
atau pendengar melalui karya sastra. Kaidah kebahasaan. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan lebih efektif dan menarik. Jenis-jenis majas novel. 1. Personifikasi. Majas personifikasi membandingkan manusia dan benda mati. Gaya bahasa digunakan seolah-olah benda tersebut bersikap selayaknya manusia. Contoh, bunga tersenyum pada sinar matahari. 2. Metafora. Majas metafora adalah gaya bahasa yang menyebut sesuatu bukan dengan nama aslinya, melainkan dengan sifat atau julukannya. Contoh, si muka dua akhirnya ketahuan. Hiperbola. Majas hiperbola adalah gaya bahasa yang menggambarkan sesuatu secara berlebihan, sehingga seringkali sulit dipahami atau kurang masuk akal. Contoh, matanya sebiru lautan. Simil. Majas simil digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda dengan menggunakan kata-kata seperti atau sebagai. Contoh, dia berbicara seperti air yang mengalir. Antonomasia. Majas antonomasia adalah gaya bahasa yang menyebut sesuatu bukan dengan nama aslinya, melainkan dengan sifat atau julukannya. Contoh, si muka dua akhirnya ketahuan.